Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azradu Rizky dengan NIM 210605110097 berasal dari kelas D. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari UAS kalkulus saya. Nah, untuk pertama-tama aplikasi kalkulus. Kalkulus biasa dipakai dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan sains, teknik, ataupun ekonomi. Kalkulus terdiri dari dua cabang utama, yaitu kalkulus diferensial dan kalkulus integral yang saling berhubungan melalui teorema dasar kalkulus. Nah, soal 1, jelaskan permalanan kalkulus dalam permasalahan continuous data. Yang pertama yaitu kalkulus diferensial. Topik utama dalam kalkulus diferensial adalah turunan, di mana turunan mempunyai peran atau aplikasi dalam semua bidang kuantitatif. Dalam fisika, turunan berperan untuk mencari hasil turunan perpindahan benda terhadap waktu, yaitu kecepatan benda, dan turunan dari kecepatan terhadap waktu adalah percepatan. Dalam ilmu ekonomi, turunan pertama dari suatu fungsi berperan untuk mendapatkan ongkos marginal, pendapatan marginal, elastisitas, hasrat menabung marginal, hasrat mengkonsumsi marginal, dan lain-lain. Salah satu contohnya yaitu pada kepuasan marginal, di mana kepuasan marginal adalah tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen karena ada tambahan konsumsi 1 unit barang. Yang berarti kepuasan marginal merupakan turunan kepuasan total di mana MU sama dengan DTU per DQ, di mana MU adalah kepuasan marginal, TU menunjukkan kepuasan total, dan Q adalah jumlah barang yang dikonsumsi. Selanjutnya, peran diferensial dalam ilmu kimia adalah dalam laju reaksi. Metode ini didasarkan pada perubahan konsentrasi reaksi dalam selang waktu tertentu. Nah, turunan juga sering digunakan untuk mencari titik ekstrim dari sebuah fungsi. Sebagai contohnya, sebuah perusahaan menghasilkan X barang dengan biaya total 100.000 ditambah 2.000 X ditambah 5X kuadrat rupiah. Jika 200 unit barang terjual dengan harga 8.000 per unit dan sisanya terjual dengan harga 6.000 per unit, laba maksimum yang diperoleh perusahaan adalah: untuk hasil penjualannya, H sama dengan 200 dikali 8.000 ditambah X kurang 200 dikali 6.000, menghasilkan 1.600.000 dikurang 1.200.000 ditambah 6.000 X, menghasilkan 400.000 ditambah 6.000 X. Labanya yaitu L sama dengan H dikurang B sama dengan 400.000 ditambah 6.000 X dikurang 100.000 ditambah 2.000 X ditambah 5X kuadrat, menghasilkan 300.000 ditambah 4.000 X dikurang 5X kuadrat. Nah, laba akan maksimum jika L aksen X sama dengan 0, di mana 4.000 dikurang 10X sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan 400. Sehingga laba maksimumnya yaitu L400 sama dengan 300.000 ditambah 4.000 dikali 400 dikurang 5 dikali 4.002, menghasilkan 1.100.000. Nah, selanjutnya yaitu pada kalkulus integral. Integral merupakan suatu objek matematika yang dapat diinterpretasikan sebagai luas wilayah ataupun generalisasi suatu wilayah. Integral dibagi menjadi dua, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Notasi matematika yang sering digunakan untuk menyatakan integral adalah seperti yang pada presentasi, yaitu sum. Nah, pada fisika, integral berperan dalam untuk mencari perubahan usaha yang terjadi, di mana delta W mendekati fx dikali delta x, di mana W sama dengan integral dari A hingga ke B fx dx. Peran integral dalam bidang teknik, khususnya teknik sipil, digunakan untuk menghitung momen inersia, volume luas, titik berat yang semuanya digunakan sebagai alat bantu dalam merancang kekuatan atau ketahanan suatu bangunan. Pada bidang ekonomi, integral tak tentu berperan dalam mencari fungsi asal dari fungsi marginalnya atau fungsi turunannya, seperti mencari fungsi penerimaan total dari fungsi penerimaan marginal, fungsi biaya total dari biaya marginal, mencari fungsi konsumsi dari fungsi konsumsi marginal, fungsi tabungan dari fungsi tabungan marginal, dan fungsi kapital dari fungsi investasi. Selanjutnya ada deret. Deret, terutama deret tak terhingga, sering digunakan dalam bidang-bidang kuantitatif seperti matematika, fisika, sains komputer, dan finansial. Contoh dari deret matematika adalah deret Taylor, yang merupakan deret tak hingga yang berfungsi sebagai alat untuk memperkirakan sebuah grafik dari sebuah titik dan kondisi sehingga terbentuk baris tak terhingga yang akan menyerupai grafik yang diperkirakan. Nah, selanjutnya soal kedua, apa yang bisa didapatkan dari data sinyal sesuaikan dengan materi kalkulus yang telah dipelajari. Di sini ada fotonya. Nah, apa yang bisa didapatkan yaitu yang pertama, fungsi kontinu. Nah, fungsi kontinu ini untuk membentuk fungsi sehingga membentuk kurva bergelombang. Selanjutnya ada turunan, menentukan nilai maksimum dan minimum amplitudo, dan menentukan kecepatan gelombang dengan waktu tertentu. Yang ketiga ada integral untuk menentukan panjang dari kurva gelombang.
Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.